Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Septiani dengan NPM 22151061. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Manajemen Risiko Publik. Di sini saya akan membahas tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Seperti halnya perusahaan lain, PT Indofood juga menghadapi berbagai risiko yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Semakin besar sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak pula risiko yang akan dihadapinya. Risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, kondisi industri, lingkungan usaha, dan sosial, serta kondisi dalam negeri tempat di mana Indofood melakukan kegiatan usaha utamanya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat saja menghadapi berbagai macam risiko, misalnya terjadi kebakaran atau pencurian aset seperti pencurian persediaan, sedangkan jenis risiko lainnya adalah risiko yang bersifat spekulatif, dapat meliputi variabilitas dari biaya input, harga jual, permintaan, kemudian dapat juga meliputi kemampuan menjual produk baru dan mengembangkan produk yang sudah ada. Tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meskipun ada berbagai macam risiko yang harus dihadapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, pihak manajemen risiko telah menerapkan sistem Enterprise Risk Management atau IRM dengan baik, misalnya dengan menjalin hubungan dengan pemasok dan petani dengan baik, melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar dapat tetap unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Visi PT Indofood, visi, misi, dan strategi perusahaan. Visi PT Indofood Tbk menjadi perusahaan Total Food Solution. Misi PT Indofood Tbk: 1. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, produksi, dan teknologi. 2. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dengan harga terjangkau, yang merupakan pilihan pelanggan. 3. Memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. 4. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi. 5. Meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Strategi perusahaan menjalin kerja bersama dengan pemasok bahan baku untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan distribusi produk-produk. Identifikasi resiko perusahaan. 1. Resiko keamanan pangan. 2. Resiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. 3. Resiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. 4. Resiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. 5. Resiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim.
1. Resiko keamanan pangan. Sebagai produsen makanan olahan dalam kemasan dan memiliki konsumen dari segala usia, perseroan menghadapi resiko yang berhubungan dengan keamanan produk barang jadi yang dipasarkan. Walaupun perseroan telah memperhatikan faktor higienis makanan dan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa produk makanan tersebut dapat tercemar ataupun terkena isu negatif lainnya. Apabila terjadi, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan. 2. Resiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasar internasional, terutama gandum yang digunakan untuk memproduksi tepung terigu, grup Bogasari, dan bahan baku lainnya yang diimpor seperti SMP dan resin atau bahan baku untuk pembuatan kemasan. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Walaupun perseroan dapat menaikkan harga jual produknya, akan tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual produk sedemikian rupa sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 3. Resiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Sebagian besar produk perseroan menghadapi kompetisi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upayanya dalam berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan atau tidak akan ada tambahan persaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Peningkatan kompetisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. 4. Resiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. Kesuksesan perseroan tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja untuk terus dapat melakukan yang terbaik serta mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Oleh karena itu, perseroan menyadari resiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. 5. Resiko bencana alam, iklim dan cuaca ekstrim. Secara geografis, fasilitas perseroan berupa kantor, pabrik, perkebunan, dan gudang distribusi hampir seluruhnya berlokasi di Indonesia yang berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Walaupun resiko ini tidak berdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan usaha perseroan di masa lampau, tetapi bencana tersebut dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya yang secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap perseroan. Selain itu, beberapa kegiatan usaha dan hasil operasional perseroan juga tergantung pada iklim dan kondisi cuaca. Resiko yang berhubungan dengan hal tersebut akhir-akhir ini meningkat dengan adanya efek rumah kaca di atmosfer yang berdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan suhu secara ekstrim. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, kinerja, dan prospek usaha perseroan. Analisis resiko perusahaan. Tujuan dari analisis
resiko adalah untuk membedakan resiko minor yang dapat diterima dari resiko mayor. Dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan resiko, analisis resiko akan tergantung dari informasi dan data yang tersedia. Resiko yang dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Resiko yang dianalisis secara kuantitatif adalah resiko keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan. Perhitungan rasio ini dilakukan dari data laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sejak tahun 2011 sampai tahun 2013. Beberapa rasio yang sudah dianalisis adalah rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Dari hasil perhitungan rasio likuiditas, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki rasio likuiditas yang baik, yakni lebih dari 1, walaupun nilainya fluktuatif. Rasio berikutnya adalah rasio profitabilitas. Dari hasil perhitungan rasio profitabilitas didapatkan hasil gross profit margin secara rata-rata selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan return on asset atau ROA, mencerminkan tingkat pengembalian terhadap investasi aset perusahaan. Tabel identifikasi resiko dalam manajemen resiko publik PT Indofood. 1. Resiko keselamatan pangan dengan probabilitas tinggi dan dampak keracunan makanan, kematian, kerusakan reputasi. Klasifikasi resiko ini yaitu tinggi. Strategi mitigasinya: 1. Melakukan pelatihan kepada karyawan tentang keamanan pangan. 2. Meningkatkan komunikasi dengan konsumen tentang produk rekal. 3. Memperkuat program pengendalian mutu makanan. Yang kedua, resiko pencemaran lingkungan. Probabilitasnya sedang, dampak pencemaran air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem. Klasifikasi resiko ini yaitu sedang. Strategi mitigasinya: yang pertama, mengimplementasikan program pengelolaan limbah yang efektif. 2. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. 3. Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, yaitu resiko pelanggaran hak konsumen. Probabilitasnya yaitu sedang, dan dampaknya ketidakpuasan konsumen, tuntutan hukum, kerusakan reputasi. Klasifikasi resiko ini yaitu sedang. Strategi mitigasinya: yang pertama, memperjelas informasi produk dan layanan kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Yang ketiga, membangun mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif. Yang keempat yaitu korupsi dan penyuapan. Probabilitas rendah, dampak kerugian finansial, denda, tuntutan hukum, kerusakan reputasi. Klasifikasi resiko ini rendah. Strategi mitigasi: 1. Menerapkan program anti korupsi yang komprehensif. 2. Melakukan edukasi kepada karyawan tentang bahaya korupsi. Yang membangun budaya integritas dan transparansi dalam perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Izin perkenalkan, nama saya Sita Mutia Rizkia dengan NPM 2151 Saya ingin bertanya mengenai PT Indofood, manajemen risiko pabrik. Apa manfaat manajemen risiko pabrik bagi PT Indofood? Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sita Mutia. Tadi pertanyaannya yaitu, apa manfaat manajemen risiko publik bagi PT Indofood? Jawabannya yaitu, reputasi dan citra yang lebih kuat, hubungan yang lebih baik dengan kepentingan, pengurangan risiko keuangan, dan peningkatan pengambilan keputusan. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.